Luo Lingyan. Kiao Mengluo, nona muda tertua dari keluarga Kiao. Hari ini, Tuan Jiang, untuk kami tokoh berpengaruh Jinan, mengadakan perjamuan besar. Bagaimana bisa kau membawa hal seperti ini ke sini? Dia pacarku. Tolong tunjukkan rasa hormat, Luo Lingyan. Jati rumor itu benar. Kau masih nona muda tertua keluarga Luo. Namun kau cuma dapat anjing penjaga jati pacarmu. Oh, benar. Izinkan aku memperkenalkan. Li Tianzu, manajer senior di 500 perusahaan teratas dunia. Sayang. Li Tianju. Pacarku. Manajer senior di 500 perusahaan teratas dunia. Gaji tahunannya adalah 5 juta. 5 juta? Jauh lebih kuat dari pacarmu kan? Aku bilang, nenek, apakah penglihatanmu bermasalah? Lihatlah saudara ini. Lingkaran hitam di bawah matanya, kantung mata besar. Tubuhnya sudah sangat lemah. Kamu? Dalam hal apa aku tidak lebih baik darinya? Luo Lingyan, apakah pacarmu idiot? Hanya seorang satpam. Berbicara omong kosong seperti itu. Jam tangan di pergelangan tangan pacarku ini. Bernilai lebih dari 3 juta. Kau udik tidak akan bisa membelinya seumur hidupmu. Lebih dari 3 juta. Vacheron Konstantin senilai lebih dari 3 juta ini. Ini bukan palsukan. Hai, biar ku beritahu. Aku punya teman yang menjual barang palsu. Sebut namaku lain kali. Dan kamu akan dapat diskon. Omong kosong. Ini adalah Vacheron Konstantin asli. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Kau udik. Kau tidak akan bisa membelinya seumur hidupmu. Lebih dari 3 juta. Jam tangan ini cukup bagus. Replika ini cukup realistis. Ya Tuhan. Pasien sifilis. Aku bilang, temanku. Kamu cukup playboy ya? Udi. Pernahkah Anda melihatnya? Sebuah Vacheron Konstantin senilai lebih dari 3 juta. Lihat baik-baik. Vacheron Konstantin senilai lebih dari 3 juta ini. Bagaimana bisa terlambat setengah jam? Apa kamu menganggap kami semua bodoh? Setengah jam lebih lambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Bagaimana ini mungkin? Tadi baik-baik saja. Kiao Mengluo, pacarmu tidak terlalu bisa diandalkan kan? Dia baru ambil barang palsu dan tipu kamu kira asli. Orang seperti dia tidak cocok untukmu. Tepat sekali. Suami kesayanganku sangat setia padaku. Bagaimana mungkin dia berbohong padaku? Dia hanya ditipu oleh orang lain. Tepat sekali. Saya juga baru saja ditipu oleh orang lain. Saudara, sepertinya kamu menjatuhkan sesuatu. Berhenti. Biar kulihat. Pasien sifilis. Dia setia padamu. Nona Kiao. Sifilis ini. Kamu tidak tertular darinya kan? Mengluo, dengarkan saya menjelaskan. Ini bukan milikku. Ini. Nama pasien. Li Tianzu. Aku bilang, Tuan muda, kamu tidak punya teman dengan nama yang sama kan? Ya. Tidak, bukan. Menglu, dengarkan saya menjelaskan. Kau bajingan. Apa kau mencoba membunuhku? Nona Kiao. Disinilah kamu salah. Saudara Li benar-benar setia padamu. Dia sama sekali tidak akan menipumu. Bagaimana jika? Maksudku, bagaimana jika dokter salah diagnosis? Mengluo, ini pasti kesalahan dokter. Pasti, ini bukan urusanku. Nyah. Pergi dari pandanganku.
Nyah, Nona Kiao. Jangan marah dulu. Sifilis ini sekarang tidak dianggap stadium lanjut. Aku sarankan kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Pemeriksaan dini, deteksi dini. kau. Kyo Mengluo, Sumingku punya niat baik. Sudah tidak berterima kasih. Tapi kamu bahkan menggunakan kekerasan. Apa kamu manusia? Istri, jangan sentuh dia. Bagaimana jika kita tertular? Itu tidak akan bagus. Kalian semua. Kalian semua. Oh tidak. Sifilis Nona Kiao kambuh. Cepat, tolong. Dia bahkan memuntahkan darah. Mengluo, ada apa denganmu? Kakak. Mereka membuliku. Kiao Mengshan, tuan muda tertua dari keluarga Kiao. Dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kau menindas adikku. Seseorang, seret dia keluar dan lemparkan ke sungai. Kyo Mengshan. Suming bukan orang udik. Dia pacarku. Juga. Dia tidak hanya tidak menindas adikmu. Dia bahkan sangat membantunya. Membantunya. Dia muntah darah, tapi kau bilang dia bantu dia. Adikmu sendiri buruk dalam menilai karakter dan menemukan pacar dengan penyakit kelamin. Suming suruh dia ke rumah sakit untuk periksa. Apa ada masalah dengan itu? Tepat sekali. Apel, Kakak, Li Tianju tidak menyentuhku. Aku tidak punya penyakit kelamin. tanganku terpeleset. Jangan khawatir, kakak. Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku tidak peduli siapa dirimu. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus minta maaf? Dia memfitnah adikku. Atas reputasi adikku, dia menyebabkan kerugian besar. Bukankah dia harus minta maaf? Dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana itu fitnah? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Kiao. Dia hanyalah satam rendahan yang bau. Jika aku bilang itu fitnah, maka itu fitnah. Kyo Mengshan, kamu. Saya memberi Anda dua pilihan sekarang. Entah berlutut patuh dan meminta maaf. Aku akan kirim seseorang untuk tarik kamu di sungai. Tuan muda Kiao. Kamu dan adikmu benar-benar sepasang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Lihat. Adikmu menemukan pacar dengan penyakit menular seksual. Dan kamu datang ke perjamuan. Kamu bawa banyak banget sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan sekali pakai apa? Aku lelah. Lihat. Ya Tuhan. Ini, Tuan Kiao, kamu benar-benar tidak punya kendali diri. Ini, begitu banyak sarung tangan. Ini bukan milikku. Bukan punyamu. Tapi barang-barang ini, semuanya jatuh dari sakumu. Tuan muda Kiao. Mengapa kamu menutupi tanganmu begitu rapat? Mungkinkah ada yang tak bersih di dalamnya? Ya Tuhan. Tuan muda Kiao, punya begitu banyak sarung tangan di sana itu satu hal. Dan ada begitu banyak kostum juga. Mungkinkah kamu? Kau memfitnahku. Kau melakukan semua ini. Kyo Mengshan, kamu sendiri tidak bijaksana. Suming sudah berdiri di sini sepanjang waktu. Bagaimana dia bisa memfitnahmu? Tepat sekali. Aku tidak peduli. Dia yang melakukannya. Seseorang. Syarat bajingan ini keluar untukku. Kyo Mengshan, kamu tidak masuk akal. Sudah kubilang sebelumnya, di Jinan. Aku adalah hukum. Seseorang. Ikat dia juga. Benar, ikat mereka bersama. Kau bajingan. Mengikatku saja sudah satu hal. Tapi kau bahkan berani mengikat istriku. Akan kubunuh kau.
Dan kau. Kau jalan sialan. Saya membantu Anda menemukannya, Sipilis. Dan kau malah berani menggigitku kembali. Akan kupukul kau. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Kenapa diikat sekencang ini? Baiklah. Kau cukup aneh. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa berat sekali? Nah, ini baru romantis. Ada apa ini? Pengawal Tuan Muda Kiao. Kenapa dia melepas celananya? Tepat sekali. Dan pengawal itu, kenapa dia menjatuhkan Nona Muda Kiao ke tanah? Bukankah mereka seharusnya urus satpam itu? Kedua pengawalmu ini. Mereka sepertinya tidak terlalu puas denganmu. Lihatlah kau sudah dewasa. Dan mengenakan pakaian dalam yang lucu. Kau sangat liar. Dia sangat liar, semuanya. Tianhu, Xiang Tianlong, Kepala Tianlong Mountain Villa. tahukah kamu? Mengapa saya mengadakan perjamuan ini? Bukankah ini untuk tegaskan dominasi atas keluarga Luo? Keluarga Luo yang kecil ini tidak layak. Keluarga Zhang saya ribut besar-besaran buat mereka. Lalu semua yang kakak lakukan ini, untuk apa? Ini untuk beritahu semua keluarga bangsawan di Jinan bahwa seluruh Jinan ini menjadikan Villa Gunung Tianlong saya sebagai yang tertinggi. Keluarga-keluarga lama yang mapan itu, saya khawatir mereka tidak akan setuju, bukan? Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Karena hari ini, Dewa Perang Naga dari Ola Dewa Perang akan mengharumkan Villa Gunung Tianlong milikku. Tua. Hei Tua, ada yang salah. Tua, ada yang salah. Tuan Muda Kiao sedang bertengkar di Ola Utama. Bocah ini. Kenapa dia buat masalah di saat sekritis ini? Ayo pergi, ikut aku melihat. Kita sama sekali tidak boleh ada lelucon ketika Dewa Perang Naga tiba. Ya, kakak. Dewa Perang Naga sudah tiba. Sumin, kau mati. Maaf, Tuan Muda. Tidak berguna. Kalian semua menyingkir dari pandanganku. Tuan Muda Kiao. Nona Muda Kiao. Kalian berdua jangan-jangan mau siarkan ini langsung ya. Lingkaran elit ini benar-benar kacau. Kakak, Jangan khawatir. Keluarga Kiao dan Xiang kami teman lama. Ketika Paman Xiang tiba sebentar lagi, dia pasti akan menegakkan keadilan untuk kita. Bocah, aku akui kau punya sedikit keahlian dan membuatku menderita kerugian besar di sini. Namun, ini adalah Villa Gunung Tianlong. Kau mati. Tuan Villa sudah tiba. Apa yang terjadi? Paman Shan, aku benar-benar minta maaf. Aku telah merepotkanmu. Ayahmu dan aku adalah teman dekat. Jika kau punya pertanyaan, bicaralah. Orang ini. Pertama, dia memfitnah adikku. Lalu dia mempermalukanku beberapa kali. Membuatku kehilangan muka. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Itu kau. Tianhu, kau mengenalnya. Kakak. Dialah yang melukaiku. Dan dia memeras 1 miliar dariku. Hanya seorang satpam. Pertama, dia memukuli adikku. Sekarang, dia masih di wilayahku, mengganggu keponakan laki-laki dan perempuanku. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Tuan Villa, tolong dengarkan aku. Sebenarnya, mengenai masalah ini, Nona Luo, benar.
Aku sudah memperingatkan keluarga Luomu. Ikat dia dan bawa ke Villa Gunung Tianlong. Tapi apa hasilnya? Dia muncul di sini lagi, mengganggu keponakanku. Apakah keluarga Loomu coba jadi musuh Villa Gunung Tianlongku? The film Tidak. was translated Presiden and Xiang, narrated sampaikan by M perintahku. Media. Mulai hari ini, masukkan seluruh keluarga Luo ke daftar hitam. Siapapun yang berani bergaul lagi dengan keluarga Luo akan menjadi musuh Villa Gunung Tianlongku. Presiden Zhang. Ini hanya masalah kecil, bukan? Mengapa harus bersusah payah seperti itu? Kak Lin, jangan khawatir. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kulakukan. Presiden Zhang, keluarga Luo dan aku punya sejarah. Bisakah kau, demi aku, mengampuni keluarga Luo kali ini? Karena Nona Qin sudah berkata begitu. Tentu saja, aku akan menghormati. Terima kasih, Presiden Zhang. Terima kasih, Kak Lin. Terima kasih, Presiden Xiang. Namun, masalah orang ini melukai adikku. Bagaimana bisa diselesaikan begitu saja? Hari ini, aku akan melumpuhkan orang ini. Semua yang hadir. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Nona Qin, kau tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini kan? Tentu saja, Presiden Zhang. Orang ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kak Lin, Ling Yan, aku sudah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Kau tidak bisa memintaku melakukan hal lain. Hari itu, kami. Ling Yan, lebih baik andalkan diri sendiri daripada orang lain. Meminta bantuan yang tidak ada gunanya. Tapi, Lagi pula, hanya Xiang Tianmu. Aku bahkan tidak menganggapnya penting. Kau, Presiden Zhang, dengarkan. Dia tidak menganggapmu serius. Kau tahu. Paman Xiang, orang ini terlalu sombong. Kau harus membunuhnya. Ya, Paman Zhang. Orang sombong seperti itu harus diseret keluar dan diberi makan anjing. Tangkap dia untukku. Ya. Aku sudah tahu. Kau wanita tidak akan sebaik itu. Hari ini, aku akan buatmu sedikit menderita. Jiang Tianlong, apa maksudmu? Membiarkan orang-orangmu menyentuhku. Qin Lian, bukan orangku yang menyentuhmu. Tapi kenapa kau melindunginya? Aku. Kak Lin. Aku tak sangka kau bilang tak mau bantu kami. Tapi kau berani maju lindungi kami dari bencana. Suming. Aku sangat berterima kasih. Pukuli dia sampai mati. Kalian semua, serang aku. Lihat aku. The film was translated and narrated by M Media. Silakan nikmati. Ling Yan, Kak Lin memiliki lidah yang tajam tapi hati yang lembut. Kita harus berterima kasih pada Kak Lin nanti. Qin Lian, apa sebenarnya yang salah dengan orang-orangmu? Mungkinkah kau berniat menentangku? Presiden Zhang, aku sama sekali tidak berniat menentangmu. Dia pasti dibalik semua ini. Kak Lin, kau tidak bisa mengatakan itu. Aku sudah berdiri di sini sepanjang waktu. Bagaimana mungkin aku bermain-main? Karena kau begitu tulus. Jika kau ingin membantu kami, katakan saja secara langsung. Presiden Zhang, jangan dengarkan omong kosongnya.
Aku sama sekali tidak akan pernah membantunya. Baiklah. Lalu ajak orang-orang Anda untuk mengambil tindakan. Baiklah. Tangkap dia. Kita tidak bisa seperti itu barusan. Jika ini terus berlanjut, kekurangan kita akan terungkap. Kalian semua, Qinlian. Orang-orangmu semua tidak berguna. aku. Bahkan satpam kecil pun tak bisa dijatuhkan. Kalian semua pergi. Tangkap dia untukku. Aku akan memberi hadiah 1 juta. Presiden San. Orang-orangmu juga tak ada gunanya. Bagaimana anak ini begitu kuat? Bawahan Paman Syam semuanya elit. Mereka bahkan tidak bisa melukainya sedikit pun. Dia sebenarnya sekuat ini. Pantas saja dia tak anggap Zhang Tianlong. Di mana Ling yang temukan orang setangguh itu? Dengan dia di sini, keluarga Lu mungkin akan bangkit dengan cepat. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi. Minta Paman Hong untuk bergerak. Bisa kalahkan begitu banyak dari kita sekejap mata. Hanya Paman Hong yang bisa menghadapinya. Baiklah. Presiden San, trik apa lagi yang kau punya? Silakan gunakan. Jika tidak, maka aku akan pergi. Sepertinya Villa Gunung Tianlong tidak ada istimewanya. Ling Yan, ayo pergi. Lukai Villa Gunung Tianlong mau pergi. Apa kau tidak terlalu banyak berpikir? Paman Hong, seorang master sek elit di Jinan. Kakak, apakah ini Paman Hong yang legendaris? Benar sekali. Ini adalah satu-satunya master sek elit di Jinan. Villa Gunung Tianlongku sudah punya status sekarang. Semuanya berkat Paman Hong saja. Dengan Paman Hong di sini, anak itu pasti mati. Tepat sekali. Tidak tahu dari mana anak ini muncul. Berani memprovokasi Villa Gunung Tianlongku. Kau mencari mati. Suming, Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Paman Hong, anak ini aneh. Begitu banyak dari kita. Dia dikalahkan dalam sekejap mata. Tidak bisa diremehkan. Tidak peduli. Semua energi internalnya hilang. Dia hanya orang biasa. Dia hanya sedikit cepat. Dia tidak bisa membuat masalah apapun. Nah, kulihat kemampuanmu lumayan. The film was Aku beri kau translated kesempatan and untuk berlutut narrated patuh. by M Media. Dan menjadikanku gurumu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak menyangka Paman Hong ternyata menaruh perhatian pada bakat. Keberuntungan anak ini terlalu bagus. kalau begitu, apakah itu berarti kita tidak akan bisa menghadapinya lagi? Suming, Paman Hong adalah satu-satunya guru besar. Di wilayah Jinan kami, ada banyak keuntungan jika menjadikannya gurumu. Cepat berlutut dan akui dia gurumu. Ling Yan, suamimu. Berlutut hanya kepada langit, bumi, dan orang tua bangka. Belum pantas membuatku berlutut. Nah, bisa menjadikan Paman Hong sebagai gurumu adalah berkah yang telah kau kumpulkan selama 3 kehidupan. Dan kau berani menolak. Apa kau benar-benar berpikir Paman Hong tidak akan tega membunuhmu? Bunuh aku. Apakah dia pantas? Paman Hong, karena anak ini tidak tahu diri. Mohon bertindak. Dan habisi dia. Mohon bertindak, Paman Hong. Nah, aku sudah melihat orang-orang sombong. Baru kali ini kulihat kesombongan selevel ini. Karena kau sungguh-sungguh mencari mati. Maka aku akan mengirimmu pada kematianmu. Kecepatan ini terlalu cepat. Bahkan bayangan pun muncul. Sekarang anak ini pasti mati.
Kirain menantu keluarga Luo bakal hebat. Tapi ternyata dia hanya orang tak berguna. Kesempatan berguru pada Paman Hong. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan dia bahkan memprovokasi Paman Hong. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Master sekte elit apa? Di hadapanku. Dia tidak ada harganya. Kenapa dahinya begitu berkilau? Sangat keras. Sangat keras. Akan kutunjukkan siapa yang tangguh. Tukul. Ini terlalu keras. Tukul. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Paman Hong adalah ahli tingkat guru besar. Kalah dalam satu gerakan. Bagaimana bisa? Mungkinkah? Hanya orang dari Balai Dewa Perang yang bisa hadapi dia. Kakak, bagaimana mungkin Paman Hong yang dikalahkan? Aku juga tidak tahu. Paman Hong bukan tandingan anak ini. Mungkinkah keluarga Luo benar-benar akan bangkit menjadi terkemuka? Bukankah dia hanya seorang satpam? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bahkan ahli guru besar pun bukan tandingannya. Master sekte elit apa? Dia tidak ada istimewanya. Dia tak sanggup tahan satu gerakanku. Hanya itu. Kau masih ingin aku menjadikanku gurumu. Kurasa kau sudah pikun. Presiden Shan, trik apa lagi yang kau punya? Cepat gunakan. Waktuku sangat berharga. Aku masih terburu-buru untuk kencanku. Tuan Long. Tuan Long, Dewa Perang Naga Balai Dewa Perang telah datang. Bantu Paman Hong pergi. Nah, jangan terlalu sombong. Hari ini, meskipun kau mengalahkan Paman Hong, lupakan soal meninggalkan Villa Gunung Tianlong. Tianhu, ikutlah denganku untuk menyambut Balai Dewa Perang. Satu-satunya jenderal wanita, Jenderal Long Ensu. Ya. Aku tidak menyangka Paman Xiang kenal orang Balai Dewa Perang. Dan bahkan Dewa Perang wanita pertama Long Ensu. Kakak, apa itu Balai Dewa Perang? Balai Dewa Perang organisasi terkuat di Dacia. Setiap Dewa Perang memiliki kekuatan hancurkan negara. Sekarang, dengan Balai Dewa Perang The film sebagai was dukungan kita, translated and di Jinan, narrated by M Media. kita tidak akan memiliki saingan. Itu benar-benar luar biasa. Beruntung kami dan keluarga Xiang sudah kenal lama. Sekarang, anak itu tidak akan bisa menimbulkan masalah kan? Tentu saja. Dewa Perang ini punya kekuatan bunuh ahli guru besar. Apalagi Dewa Perang pertama, Long Ensu. Jiang Tianlong sembunyikan dengan rapi. Bisa terhubung dengan aula Dewa Perang. Pamor Villa Gunung Tianlong segera puncak. Anak itu dalam bahaya besar. Ling Yan, tidak apa-apa. Mereka semua kenalan. Kenalan. Ya. Zhang Tianlong, Zhang Tianhu menyambut Dewa Perang Naga. Menyambut Dewa Perang Naga. Apakah ini keagungan Dewi Perang wanita pertama Dacia? Singkirkan formalitasnya. Dewa Perang Naga. Kedatangan Anda hari ini sangat tepat waktu. Ada sesuatu yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Ada apa? Pertemuan besar hari ini diadakan untuk menyambut kedatangan Anda. Tidak disangka, seorang gila datang membuat masalah. Dan bahkan melukai banyak saudara kita. Bahkan Paman Hong dikalahkan olehnya. Saya memohon kepada Dewa Perang Naga untuk memberikan keadilan bagi saya. Siapa yang begitu berani? Berani buat masalah di Villa Gunung Tianlong? Itu. Dia. Dewa Perang Naga. Tidak hanya itu, dia juga memeras 1 miliar dariku.
Dia benar-benar tidak termaafkan. Dewa Perang Naga, jangan biarkan dia pergi. Ya, Dewa Perang Naga. Dia mengandalkan kekuatannya yang unggul, mempermainkan kami, dua saudara. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Mohon Dewa Perang Naga tegakkan keadilan. Dewa Perang Murka. Sepertinya semua itu benar. Dewa Perang Naga berdedikasi untuk melindungi Dacia. Dan paling membenci para preman ini. Anak itu pasti mati. Sumin, jika kau tidak ingin mati, cepat berlutut. Dan bertobatlah atas kejahatanmu. Mungkin Dewa Perang Naga, ampuni nyawa anjingmu. Long Ensu. Apa kau akan menangkapku? Beraninya kau. Nama terhormat Dewa Perang Naga, bukan untuk dipanggil oleh bajingan kecil sepertimu. Kau hanya seorang satpam. Berani panggil Dewa Perang Naga dengan namanya. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Orang udik tetaplah orang udik. Kau bahkan tidak mengerti urutan hierarki. Benar-benar bodoh. Dewa Perang Naga, mohon tenangkan amarah Anda. Orang gila yang tidak tahu apa-apa. Tidak perlu merendahkan diri ke levelnya. Dewa Perang Naga, bajingan kecil semacam ini harus langsung dihabisi. Tidak perlu repot-repot dengannya. Dewa Perang Naga, mohon tenangkan amarah Anda. Menshari, dia. Dewa Perang Naga Anda. Ada apa ini? Bagaimana Dewa Perang Naga bisa pukul Yang Tianlong? Mungkinkah dia benar-benar sangat marah? Betapa murkanya Dewa Perang Naga. Bahkan kakak juga ikut terlibat. Sudah berakhir. Dewa Perang Naga ini sudah sangat marah. Dia bahkan memukul Xiang Tianlong. Bagaimana dia bisa membiarkan Sumin pergi? Apa yang harus kita lakukan? Kalian semua. Apa kalian tahu siapa dia? Dia adalah dermawan Long Ansu. Dia membantuku menangkap 3 pembunuh top dari luar perbatasan. Beraninya kalian memfitnahnya seperti ini. Mungkinkah kalian ingin mati? Long Ansu olah Dewa Perang beri hormat ke Tuan Su. Dewa Perang wanita itu sampai harus membungkuk pada anak itu. Kalau begitu identitasnya, tidak mungkin. Pria seperti itu harus berada dalam genggamanku. Sudah berakhir. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Dia ternyata dermawan Dewa Perang Naga. Keluarga Kyo sudah tamat sekarang. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Su. Tuan Su, kami telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Mohon, Tuan Su, maafkan kami. Kami tidak mengetahui prestis Tuan Su sebelumnya. Dan menyinggung Tuan Su? Mohon, Tuan Su, maafkan kesalahan kami. Mohon, Tuan Su, maafkan kami. Mohon, Tuan Su, maafkan kami. Long Ensu, apakah mereka orang-orangmu? Mereka punya hubungan denganku. Namun, karena mereka menyinggung Tuan Su, bagaimana mereka harus ditangani? Terserah Tuan Su untuk memutuskan. Baiklah, karena mereka punya hubungan denganmu. Aku akan memberimu muka hari ini. Aku akan mengampuni nyawa mereka. Terima kasih, Tuan Su. Terima kasih, Tuan Su. Aku tak pernah janji ampuni kalian. Tuan Su, tolong. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong maafkan saya kali ini. Hamba rendah ini buta, tak kenali Gunung Tai. Ling Yan. Bagaimana menurutmu? Ling Yan, Anda adalah orang yang murah hati. Tolong maafkan saya kali ini. Suming, bagaimana kalau kali ini? Biarkan dia pergi. Baiklah, karena istriku bilang untuk melepaskannya. Kalau begitu, mari kita biarkan saja. Baiklah, sudah baik-baik saja sekarang. Bangunlah. Terima kasih, Ling Yan. Terima kasih, Tuan Su. Karena semuanya sudah berakhir sekarang. Kalau begitu, kami akan pamit. Ayo pergi. Tuan Su, tolong tetap di sini. Ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Silakan. Baiklah. Nanti kamu bisa pulang sendiri. Baiklah. Ayo pergi. Ling Yan. Ini masih pagi. Apa Anda punya waktu untuk keluar sebentar? Maafkan aku. Aku tidak punya waktu. Apa yang membuatmu begitu bangga? Bukankah itu hanya menemukan pria yang baik? Tunggu saja sampai aku mendapatkan Suming. Mari kita lihat apa yang akan kau sombongkan nanti. Suming. Kau milikku.
Hei Generalon, Generalon. Apakah ini Tuan Su? Generalon, permintaan maaf saya yang tulus. Muncul masalah mendesak di luar negeri. Ketua Aula sudah meninggalkan Jinan. Namun, Ketua Aula meninggalkan barang ini. Untuk Anda berikan kepada Tuan Su. Token Kaisar Perang. Ya. Ketua Aula berkata, dia takut tidak akan selamat kali ini. Aula Dewa Perang kini di bawah kepercayaan Tuan Su. Long Ansu dari Aula Dewa Perang. Dengan hormat undang Tuan Su jadi Ketua Aula. Ini tidak benarkan. Aku hanya orang biasa. Bagiku untuk mengambil alih Balai Dewa Perang. Tuan Su, mohon percayalah padaku. Percayalah pada penilaian Ketua Aula lama. Baiklah, kalau begitu. Salam, Ketua Aula. Salam, Ketua Aula. Bangun. Tuan Su. Ini adalah kartu tertinggi Bank Emas Hitam. Dapat memobilisasi semua sumber daya. Selain itu, villa nomor 1 dari kompleks Villa Lingnan ini juga akan menjadi milik Anda. Ini. Ketua Aula. Ini adalah hak Ketua Aula Dewa Perang. Baiklah, kalau begitu. Halo, Tuan Su, ini Ken Lin. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang minum. aku tidak bebas. Tuan Su, tak ingin tahu soal Ling Yan dan ayahnya. Alamat, Villa Lingnan. Villa nomor 7. aku akan segera sampai. Suming. Kau tidak bisa lepas dari genggamanku. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Su. Anda di sini. Wanita ini. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Tuan Su. Mari kita minum dulu. Kakak Lin, jangan terlalu sopan. Langsung saja katakan apa maumu. Tuan Su. Ada apa buru-buru? Kami. Berhenti. Apakah ini upaya untuk merayuku? Baiklah. Kalau begitu, aku akan ikut bermain denganmu. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Lihatlah dirimu, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Bocah nakal. Kau bahkan tidak datang membantuku berdiri. Kakak Lin, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan secara intim. Lihat, kamu akan segera menjadi ibu tiri Ling Yan. Menurut senioritas, aku seharusnya hampir memanggilmu ibu mertua. Sebenarnya, antara ayah Ling Yan dan aku, tidak ada apa-apa. Kalau begitu, aku akan pergi duluan. Suming.
Apakah kau benar-benar tidak tertarik padaku? Sama sekali. Maaf. Aku tak tertarik pada wanita lebih tua. Apa kau lihat itu? Itu orang yang menyelamatkan Long Ansu. Dia hanya orang biasa yang sedikit lebih cepat, itu saja. Dia tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Liu Yidao, tempat pelindung agung Balai Dewa Perang. Apa kau yakin? Dia tidak memiliki aura di dalam dirinya. Dia hanya orang biasa. Bodoh dan tak tahu cara menghargai wanita. Dia memanggilku wanita tua. Pernah lihat wanita lebih tua secantik ini? Aku tidak peduli. Ini kerugian terbesar yang pernah kualami. Kau harus bantu aku beri dia pelajaran. Baiklah, kalau begitu. Aku pasti akan memberimu keadilan. Villa Lingnan nomor 7. Wanita ini memanggilku ke sini. Dia tidak mungkin hanya ingin merayuku kan. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya. Jika dia mencoba trik lain lagi, aku akan menghadapinya nanti. Ibu, Lin Yan, di mana Sumin? dia ada urusan. Dia akan kembali nanti. Akankah dia kembali sedikit terlambat? Kurasa kau mengusirnya kan? Kenapa aku harus mengusirnya? Tentu saja untuk melindungi kekasihmu. Kalau tidak, jika Villa Gunung Tianlong menyalahkannya, dia tidak akan mati. Tapi dia akan sangat menderita, bukan? Kamu, Luo Lin Yan. Keluarga Luo sudah merawatmu lebih dari 20 tahun. Dan kamu malah, demi seorang pria liar, menempatkan keluarga Luoku dalam bahaya maut. Apa kamu punya hati nurani? tidak. Nenek, tolong dengarkan aku. Mendengarkan apa? Bahwa dia tidak bersalah. Luo Lingyan, pahami satu hal. Dialah yang memukul Yang Tianfu. Dia penyebab keluarga Luo kita di blacklist. Bisakah seorang barbar belaka? Mungkin dibanding puluhan orang di keluarga Luo kita. Aku, Cukup. Penjaga. Bawa dia Film was pergi dan kurung translated dia. and narrated by M Media. Nenek, Apa yang istriku lakukan? Sampai dia harus dikurung. bukankah ini semua karena kamu? Kalau kamu tak sebabkan bencana sebesar ini, apakah Lingyan kita harus menderita ketidakadilan sebesar ini? Bencana besar. Kau maksud insiden Villa Gunung Tianlong? Masalah itu. Bukankah itu sudah diselesaikan? Lingyan, bukankah kamu sudah memberitahu mereka? Aku belum sempat mengatakan apa-apa. Nenek. Villa Gunung Tianlong tak akan blacklist keluarga lu lagi. Kamu bisa tenang. Kau bilang tidak akan dan tidak akan. Kau pikir kau siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah Villa Gunung Tianlong tak akan menarget keluarga lu lagi. Dan Xiang Tianlong minta maaf langsung pada kami. Hanya seekor anjing penjaga. Beraninya kau sombong tanpa malu. Katanya Presiden Jiang akan minta maaf pada kita. Kau coba buat aku mati karena ketawa. Nyonya tua. Nyonya tua. Gawat. Hei, Presiden Xiang sudah datang dengan pengikutnya. Nenek, lihat. Sudah ku bilang dia bicara omong kosong. Dia datang ke keluarga Luoku menuntut seseorang. Keluarga Luo kita hancur. Seseorang. Ikat dia untukku. Untuk meminta maaf kepada Presiden Xiang. Cepat. Tidak. Nenek, Lingyan, si tidak berguna ini. Dia sebabkan penderitaan besar untuk keluarga Luo. Mengapa kamu masih membelanya? Tidak. Nyonya tua. Apa yang kau lakukan? Kau coba pamer kekuatan padaku. Presiden Xiang. Anda pasti bercanda. Beraninya kami mencoba mengintimidasi Anda. Bukankah bocah ini menyinggung Anda? Aku senang menyuruhnya diikat sekarang juga. Untuk meminta maaf kepada Anda. Benar, Presiden Jiang. Binatang inilah yang menyinggungmu. Aku tidak percaya orang ini masih melindunginya. Presiden Jiang, tolong dengarkan aku. Ini nggak terkait dengan Lingyan. Ini semua salah bocah ini. Kulihat keluarga Luomu bermain api. Mencari mati.
Presiden Xiang, tolong dengarkan aku. Semua ini salah bocah ini. Dan keluarga luo kami. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Ya, Presiden Zhang. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Suming, cepat bersujud kepada Presiden Zhang. Minta maaf. Presiden Zhang. Kenapa kau memukulku? Bocah kurang ajar. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Su. Memukulmu itu masih ringan. Apa kau salah orang? Dia hanya seorang satpam rendahan. Dia bukan. Jika kau berani tidak menghormati Tuan Su lagi, ku lempar kau ke sungai buat makan ikan. Tuan Su, memberanikan diri untuk datang. Mohon maafkan saya. Ada apa ini? Kenapa Zhang Tianlong begitu hormat pada Suming? Sesuatu terjadi. Sebelumnya, adik laki-lakiku telah menyinggung Tuan Su dalam banyak hal. Tuan Su, dengan kemurahan hati Anda yang besar, memaafkan pelanggarannya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku sengaja bawa kontrak 10 miliar. Mohon diterima, Tuan Su. Mohon diterima, Tuan Su. Apa dunia ini sudah gila? Suming memukuli Zhang Tianhu. Tapi keluarga Zhang malah tak menyalahkannya. Bahkan kasih kontrak 10 miliar buat minta maaf. Ling Yan. Apakah kamu tertarik? Aku. Ling Yan, apa yang masih kamu ragukan? Ini adalah kontrak 10 miliar. Cepat setuju. Ya. Lin Yan, ini adalah isyarat tulus dari Presiden Xiang. Cepat. Cepat simpan. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih banyak, Presiden Zhang. Ya, terima kasih banyak, Presiden Xiang, atas kesempatan yang diberikan pada keluarga Luo. Anda ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Maka berterima kasihlah kepada Tuan Su. Jika bukan karena Tuan Su, apa jadinya keluarga Luo Anda? Suming. Semuanya sebelumnya adalah salahku. Terima kasih telah melupakan masa lalu. Dan sudah memikirkan keluarga Luo. Aku hanya melakukannya untuk Ling Yan. Aku benar-benar tidak menyangka. Satpam kecil ini punya kemampuan seperti itu. Tuan Su, jika tidak ada yang lain, kami akan pamit dulu. Ling Yan, ini adalah kontrak 10 miliar. Kesempatan ini, kamu harus manfaatkan itu sebaik mungkin. Jika kita berhasil dengan kesepakatan ini, keluarga Luo kita akan menjadi keluarga kaya raya teratas di Jinan. Benar sekali. Lin Yan, masa depan keluarga Luo. Semuanya tergantung padamu sekarang. Ini adalah kontrak 10 miliar. Mungkin keluarga Luo kita tak sanggup modal awal, apalagi cukup. Tapi nenek, jika nenek memberikan proyek ini kepadaku, itu akan berbeda. Bagaimanapun, pacarku adalah Presiden Bank Emas Hitam. Ini, Ibu, kontrak ini ditandatangani oleh Ling Yan. Bagaimana bisa kamu memberikannya padanya? Jika Presiden Zhang tahu, apa yang akan dia pikirkan? tapi keluarga Luo kami tidak sanggup. Modal awal sebanyak itu. Hanya Ling Sui yang bisa pinjam dari Bank Emas Hitam. Ya, Bukankah itu cuma pinjam dari Bank Emas Hitam? Aku juga bisa melakukannya. kau ini apa? Kau kira cuma karena kau buat Zhang Tianhu minta maaf, kau tiba-tiba menjadi maha kuasa? Biar ku beritahu. Bank Emas Hitam memiliki latar belakang yang kuat. Bukan tipe orang seperti itu, sepele seperti Zhang Tianhu, bisa tangani.
Nenek, bagaimana kalau begini? Jika aku bisa mendapatkan pinjaman dari Ban Kemas Hitam, tidak hanya proyek ini akan ditangani oleh Ling Yan, tetapi di masa depan, semua urusan seluruh keluarga Lu akan diserahkan kepada Ling Yan. Bagaimana kalau begitu? Nenek, Baiklah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, proyek ini akan ditangani oleh Ling Sui. Tidak masalah. Ling Sui, bagaimana menurutmu? baiklah, Nenek. Kau benar-benar bisa pinjam dari Ban Kemas Hitam? Istri, tenang saja. Sabar menunggu jadi pemimpin keluarga Lu. Hei Lu Lingyan. Lu Lingyan. Apa kau salah minum obat? Kau benar-benar berharap seorang satpam rendahan akan membantumu jadi pemimpin keluarga Luo. Kau benar-benar bodoh. Cukup. Kamu tidak boleh menghina Suming. Terserah kau. Bagaimanapun, selama aku di sini, apalagi mendapatkan pinjaman bank. Dia bahkan tidak akan sampai ke pintu utama bank, apalagi masuk. Ban Kemas Hitam. Suamiku, ini orangnya. Kau sama sekali tidak boleh membiarkannya naik. Jangan khawatir. Aku sudah memberi perintah. Dia tidak akan bisa masuk. Hentikan dia. The film was Aku di sini translated untuk melakukan and bisnis. narrated by Manajerlah Ed sudah Media. memberi instruksi. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbisnis di sini. Hanya Manajerlah. benar sekali. Karena Anda menyinggung. Pakar manajerlah. Pintu-pintu di sini tertutup permanen untuk Anda. Dorong dia keluar. Suamiku, anak buahmu bisa hentikan dia. Orang ini punya beberapa keahlian. Jadi bagaimana jika dia punya keahlian? Mungkinkah dia berani membuat masalah di Bank Emas Hitam? Mendengar kau mengatakan itu, aku justru berharap dia menimbulkan masalah. Suamiku, kau bisa bantu aku tanda tangan perjanjian itu. Setelah ditandatangani, aku akan menjadi kepala keluarga Luo. Mulai sekarang, keluarga Luo akan menjadi milik kita. Soal kontraknya. Tidak usah terburu-buru, rubah kecil. Kau beri aku makan dulu, baru kita bicara. Permisi, silakan lanjutkan. Bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja, aku masuk. Baiklah, kalau begitu, Sumin. Kau berani masuk paksa kantor Bank Emas Hitam. Kau tamat. Suamiku, apa ini? Ini alarm khusus dari kelompok untuk perlindungan eksekutif sepertiku. Ini adalah sistem alarm. Siapapun yang, tanpa izinku, menerobos masuk ke kantorku, akan menghadapi sanksi dari kelompok. Suamiku, kau luar biasa. Ingatlah seperti apa kartu ini. Siapapun yang memiliki kartu agung ini Lee Menrong, Sekretaris Ketua Ban Kemas Hitam. akan menjadi tamu paling terhormat dari Dong Huimin, Ketua Ban Kemas Hitam. Bank Emas Hitamku. Status mereka bahkan akan lebih tinggi dariku. Mengerti? Baiklah. Mengerti. Ada apa? Sepertinya alarm di kantor Lahau berbunyi. Pasti ada masalah. Cepat pergi periksa. Hari ini, mungkin itu. Tamu terhormat dengan kartu agung. Mungkin akan berkunjung. Jangan biarkan dia melihat lelucon itu. Baiklah. Aku akan segera pergi. Manajerlah, apa yang terjadi? Bocah ini menerobos masuk ke kantorku tanpa izinku dan mencoba melukaiku. Cepat tangkap dia.
Kau bocah. Aku bertanya-tanya kemana kau lari. Beraninya kau menyelinap masuk ke kantor manajer lah. Tangani dia. Lihatlah dirimu. Aku belum cari masalah sama kamu. Dan kamu sudah membuat masalah padaku duluan. Kau pikir aku mudah diintimidasi? Dan kamu, sebagai presiden Ban Kemas Hitam, kamu sebenarnya memutarbalikkan keadilan. Menurutku kamu, manajer ini, sudah mencapai akhir karirmu. Ini seharusnya cukup. Ada apa? Apa yang kalian lakukan? Dia ada di sana. Mengapa kalian mengejarku? Tangkap dia. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Sekretaris Lee, kau datang di saat yang tepat. Anak ini, tanpa izin, memasuki kantorku secara paksa. Bahkan penjaga keamanan ini tidak sebanding dengannya. Aku memintamu untuk The film mengirimkan was penjaga hitam translated untuk and menghukumnya. narrated by M Media. Aku adalah anggota bandmu, anggota VIP tertinggi, di sini untuk melakukan bisnis di bandmu. Adapun orang ini, dia memutarbalikkan keadilan. Pertama, dia mencegahku masuk ban. Sekarang menyebabkan segala macam masalah. Sekretaris Lee, kamu bilang orang ini adalah, bagaimana dia bisa menjadi manajer? Sekretaris Lee, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya seorang penjaga keamanan rendahan. Bagaimana mungkin dia menjadi anggota VIP Agung Bank kita? Tepat sekali, Sekretaris Lee. Kita semua bisa bersaksi. Dia, satpam biasa, gajinya 3-4 ribu per bulan. Bagaimana kau membuktikan identitasmu? Ini, apakah ini bukti? Suming, apa kau pikir kami bodoh? Hanya menarik kartu apapun, dan mengaku sebagai anggota. Tepat sekali. Sebagai manajer Bank Kemas Hitam, aku bahkan tidak tahu bahwa bank kita telah mengeluarkan kartu ini. Sekretaris Lee, sebagai manajer Bank Emas Hitam, kau tak tahu kartu Agung Emas Hitam. Apa gunanya kau? Ini, bagaimana mungkin dia punya kartu keanggotaan? Limeng Rang, Sekretaris Ketua Bank Emas Hitam, menyapa Yang Agung. Bangun. Terima kasih, Yang Agung. Yang Agung, aku tak tahu kau butuh uang sebanyak apa. Aku akan segera suruh seseorang mengambilnya. Jangan khawatirkan uangnya untuk sekarang. Aku ingin tahu. Bagaimana kamu akan menangani ini? Orang yang memutarbalikkan keadilan. Menurut peraturan BAN, tidak menghormati anggota VIP Agung akan mengakibatkan pemecatan segera. Selain itu, kau juga harus membayar denda 100 juta. Tuan Su, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Itu dia, itu orang ini. Dia menghasutku. Tuan Su, tolong beri aku kesempatan lagi. Sebuah kesempatan. Tapi barusan, kamu tidak memberiku kesempatan. Penjaga, serat kedua orang itu keluar untukku. Baik Tuan Su. Hei Tuan Su. Tuan Su, ketua masih menunggumu di kantornya. Bagaimana kalau kita pindah ke kantor ketua? Tidak perlu. Saya baru saja datang ke sini untuk mengurus permohonan pinjaman. Kamu bisa mengurusnya untukku. Yang Agung, dengan statusmu, tidak perlu mengajukan pinjaman sama sekali. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Kau bisa langsung pergi dan menariknya. Hal sebaik itu ada. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lahau, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Suming adalah anggota tertinggi Bank Emas Hitam. Kau jalan. Kau bahkan tidak tahu latar belakangnya. Dan kau datang padaku untuk meminta bantuan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kau membuatku kehilangan pekerjaanku. Belum lagi itu. Aku harus ganti rugi 100 juta. Kau harap aku bayar itu bagaimana?
Dengan dia di sisi Luo Lingyan, aku tidak punya harapan untuk mewarisi keluarga Luo. Tidak mungkin. Luo Lingyan itu, dia bahkan tidak sedikit pun lebih baik dariku. Namun dia bisa memikat Suming sepenuhnya. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Suming, aku ingin bicara denganmu. Apa yang perlu kubicarakan denganmu? Kalau kau mau bantu urus grup Luo, aku bisa menjadi wanitamu. Apa yang bisa dilakukan Luo Lingyan? Aku bisa melakukannya lebih baik darinya. Kau pikir kau pantas? Luo Lingfeng, The film was translated Halo. and Kak, narrated aku by telah terpilih NVIDIA. untuk Aula Dewa Perang. Aku akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Saat itu, kau pasti akan menjadi kepala keluarga Luo. Aku mengerti. Suming, kakakku sudah bergabung dengan Aula Dewa Perang. Penghinaan hari ini pasti akan dibalas 100 kali lipat di masa depan. Tidak hanya itu, seluruh keluarga Luo akan menjadi milikku. Lingyan, jangan terlalu berharap tinggi. Anak itu bisa membuat Villa Gunung Tianlong tunduk. Dia mengandalkan kehebatan bela diri. Tapi ban kemas hitam bukanlah kekuatan biasa. Tak bisa andalkan bela diri untuk dapat pinjaman. Sebaiknya kau siap menyerahkannya ke sepupumu. Nenek, aku percaya pada Suming. Dia pasti bisa melakukannya. Apakah kamu mendapatkan pinjamannya? tidak. Lihat, aku sudah tahu. Tempat seperti band kemas hitam tidak berdasarkan sedikit seni bela diri dapat meminjam. Karena kamu tidak mendapatkan pinjaman. Maka sesuai janji sebelumnya, serahkan proyek itu. Baiklah, Suming. Tadi kamu masih lancar bilang bahwa tidak ada masalah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Proyek sebesar ini diberikan secara gratis kepada orang lain. Ibu, dia sudah melakukan yang terbaik. Jangan salahkan dia. Bagaimana bisa kamu tidak menyalahkannya? Melakukan sesuatu harus total. Dia melakukannya setengah-setengah. Situasi macam apa ini, Ibu? Nenek, ini adalah kartu tak terbatas dari ban kemas hitam. Tarik uang sebanyak yang kau mau. Karena tidak ada bunga yang harus dibayar. Oleh karena itu, ini tidak dianggap sebagai pinjaman. Cek tak terbatas ban kemas hitam Dacia. Ini benar-benar dari ban kemas hitam. Cek tak terbatas. JT itu berarti modal awal proyek kita sudah aman. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Cek tak terbatas ban kemas hitam. Sejauh yang aku tahu, kecuali untuk anggota tertinggi, ban kemas hitam tak pernah kasih cek itu ke orang luar. Karena aku adalah anggota tertinggi ban kemas hitam. Kamu adalah anggota tertinggi. Nenek, lihat. Ini benar-benar kartu tertinggi ban kemas hitam. Gak heran kamu dapat cek tanpa batas. Ibu, JT, karena Suming telah memenuhi perjanjian, maka kontrak proyek ini seharusnya dikembalikan kepada Lingyan, bukan? Tentu saja. Ini awalnya milik Suming. Proyek yang ditemukan untuk Lingyan, bukan?
Secara alami, itu harus diserahkan kepada Lin Yan. Tidak hanya itu, aku juga berencana untuk menikahkan Lin Yan dengan Suming. Nenek. Ibu, kamu seharusnya sudah setuju sejak lama. Menantu yang luar biasa seperti ini, jarang ada dalam 1000 tahun. Mulai sekarang, keluarga Luo kita benar-benar akan bangkit. The film was translated and narrated Perubahan by sikap M ibu Media. mertua ini terlalu cepat, bukan? Karena itu masalahnya, maka 3 hari dari sekarang, kita akan mengadakan pernikahan untuk mereka. Kamu tidak keberatan kan? Saya keberatan. Tuan Bai, Bai Guoqian, kepala keluarga Bai. urusan keluarga Luo kami. Itu kan bukan urusan Anda ya? Wanita tua. Saat itu, Anda secara pribadi berjanji akan menjodohkan Lin Yan dengan Nan Zihao. Bagaimana Anda bisa mengingkari janji sekarang dan menikahkannya dengan satpam rendahan ini? Suming kita bukan hanya satpam biasa. Dia adalah anggota tertinggi Bank Emas Hitam. Bank Emas Hitam. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 3 kartu tertinggi dari Bank Emas Hitam. Bagaimana mungkin orang rendahan seperti dia bisa memiliki kartu tertinggi? Tuan Bai, jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat sendiri. Aku percaya dengan status Anda. Anda seharusnya tidak salahkan. Itu benar. Saya sudah melihatnya. Ini memang kartu tertinggi Bank Emas Hitam. Namun, wanita tua, jika dia benar-benar memiliki kartu tertinggi, mengapa dia harus menjadi satpam? Kartu ini, dia mungkin mencurinya dari suatu tempat, bukan? Pasti dicuri. Suming. Kartu ini. Kamu tidak benar-benar mencurinya kan? Jika kartu ini bukan milikku, mana mungkin aku bisa dapat cek tak terbatas ini? Nah, kamu tidak akan tahu ini. Memegang kartu tertinggi, dapat cek tanpa batas. Itu bukan apa-apa. Wanita tua. Jika dia sungguh bawa kartu ini untuk ambil uang, itu akan membuat pemilik kartu khawatir. Saat itu, tokoh penting itu akan datang mengetuk. Saya khawatir tak ada dari kalian yang bisa lolos. Nenek, Anda tidak tahu. Satpam kecil ini, demi mendapatkan Lin Yan, benar-benar menggunakan segala cara. Dia melakukan ini, yang akan melibatkan kalian semua. Nenek. Aku percaya Suming. Dia jelas tak mungkin mencuri kartu siapapun untuk menipu kita. Wanita celaka. Tidak. Lin Yan. Kau telah ditipu olehnya. Jika dia benar-benar anggota tertinggi Bank Emas Hitam, mengapa dia mau menjadi satpam biasa? Jadi dia cuma ingin rasakan hidup. Baiklah. Walau memang demi merasakan hidup, maka dia seharusnya memiliki bukti identitas. Misalnya, sebuah rumah. Tentu dia memiliki tempat tinggal, bukan? Ayah, dia tidak punya rumah. Ya. Lin Yan, untuk menikahimu, ayahku membeli villa nomor 9 di Lingnan. Untuk kita sebagai rumah pernikahan The film kita, was translated jangan terlalu mencolok. and narrated by M Media. Villa Lingnan. Villa nomor 9. Itu benar. Villa Lingnan adalah kompleks villa paling bergengsi di wilayah Jinan. Hanya ada 100 unit secara keseluruhan. Penghuni di sana entah kaya raya atau berpengaruh. Selain itu, semakin tinggi peringkatnya, semakin bergengsi.
Bukankah kau anggota tertinggi Bank Emas Hitam? Maka kau juga harus punya satu di Villa Lingnan. Meski bukan nomor 9 seperti yang keluarga Bai beli. Maka satu di angka 90-an seharusnya bisa diterima. Bahkan nomor 100 pun dihitung. Oi benar, mendapatkan. Bukankah ini hanya membeli villa? Apakah perlu pamer seperti itu? Ayan, lihat di sana, sudah terpasang. Kau mungkin tidak tahu, apa arti sebenarnya dari Villa Lingnan ini, bukan? Bukankah kau baru saja mengatakannya? Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat kekuatannya. Sekarang setelah kau mendengarnya dengan jelas, maka kau harus tahu. Keluarga Baiku bisa beli villa nomor 9. Betapa kuatnya kekuatan itu sebenarnya. Tapi bagaimana dengan villaku? Itu di depan milikmu. Dia pikir, semakin besar angkanya, semakin tinggi peringkatnya. Dia harus dimaafkan untuk itu. Baiklah. 10 villa teratas di seluruh Villa Lingnan, kecuali villa nomor 1, yang 10 tahun lalu, dibeli oleh seorang tokoh besar misterius. Sisanya adalah orang-orang terkenal dari Jinnan. Ceritakan padaku tentangmu. Mengapa kau bisa membeli sebelum aku? Bagaimana kalau begini? Di antara kita berdua, mari kita bertaruh. Jika peringkat villaku lebih tinggi dari nomor 9 milikmu, kau berlutut dan panggil aku ayah. Bagaimana? Sebut apa? Ayah. Baiklah. Aku akan menyetujuinya. Jika kau kalah, kau harus melakukan hal yang sama. Baiklah. Tentu saja. Tapi, sayang sekali kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Nenek, ini rumah pernikahan untuk Ling Yan dan aku. Alamatnya adalah Villa nomor 1, Villa Lingnan. Ini benar-benar villa nomor 1, Villa Lingnan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ayah. Villa nomor 1 dari Villa Lingnan ini, bukankah lebih dari 10 tahun yang lalu, dibeli oleh sosok misterius? Dia baru remaja saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa membeli villa nomor 1? 10 tahun yang lalu apa? Tanggal transfer yang tertulis di sini adalah hari ini. Lihat baik-baik. Baiklah. Sudah cukup melihatnya. Sekarang kau harus berlutut dan memanggilku ayah. Kau ingin aku memanggilmu ayah? Kau bermimpi. Ya. Karena kau tidak menghormati taruhan. Sepertinya keluarga Bai tidak punya alasan untuk ada. Hanya kamu. Sekretaris Lee. Aku akan mengaktifkan perintah tertinggi. Benar-benar masukkan keluarga Bai ke daftar hitam. Tenang. Dia pikir kita akan takut hanya karena dia menelepon. Angkat teleponnya. Halo. Hei ayah. Anda adalah ayah kandung saya. Saya mohon, tolong berbelas kasih. Dan ampuni keluarga Bai kami. Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu tidak cepat memanggilnya ayah, tidak memanggilnya kakak? Aku Kal. Kau benar. Aku memang bukan ayahmu lagi. Bagaimanapun juga, aku sudah menjadi kakakmu. Berlutut. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Aku tidak punya anak laki-laki setua dirimu. Atau cucu. Itu mungkin. Itu benar-benar bisa diatur. Hei ayah, selama Anda mengampuni keluarga Bai kami, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Tolong berbelas kasih. Berbelas kasihlah.
kakak. Hanya dengan satu panggilan telepon, Suming buat Beguak yang tunduk dan minta ampun. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Tidak, kita harus mengikatnya dengan keluarga Luo. Baiklah. Karena kalian semua sudah mengatakannya. Kalau begitu aku akan mendendamu. 1 miliar untuk keluarga Lu. Masalah ini sudah beres kalau begitu. Terima kasih, ayah, kakak. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, kakak. Sumin, lihat. 3 hari dari sekarang adalah hari yang baik. Pernikahanmu dengan Ling Yan akan diatur 3 hari dari sekarang. Bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Baiklah. Itu masih tergantung pada Ling Yan. Ling Yan pasti tidak akan keberatan. Jadi sudah beres. Benar, sudah beres. Lihat, ini sudah larut. Ling Yan, bawa Suming kembali ke kamar untuk beristirahat. Suming, bagaimana bisa kamu menjadi anggota tertinggi Ban Kemas Hitam? Dan juga membeli Villa Lingnan nomor 1. Apakah kau masih ingat? Dewa Perang Naga itu dari sebelumnya. Aku menyelamatkan hidupnya. Ini semua diberikan olehnya. Ling Yan, 3 hari dari sekarang adalah hari pernikahan kita. Saat itu, nenek juga akan mengumumkan. Kau menjadi kepala keluarga Lu. Kau tidak perlu khawatir lagi tentang siapapun yang memaksamu. Suming, aku Apa? Kau tidak mau menikah denganku? tidak. Aku hanya merasa semua ini terlalu tidak nyata. Jangan khawatir. Semua ini pasti nyata. Suming, terima kasih. Kau istriku. Mengapa begitu sopan denganku? Kakak, kapan kau kembali? Dalam 3 hari, nenek akan mengumumkan wanita sialan itu akan menjadi kepala keluarga Luo. Kakak, jangan khawatir. Saya pasti akan tiba dalam 3 hari. Tidak hanya itu, atasan saya, pelindung Liu, dari 4 pelindung Aula Dewa Perang, juga akan hadir secara pribadi. Dengan saya di sini, kepala keluarga Luo hanya bisa Anda. Baiklah. Luo Lingyan, kau ingin bersaing denganku? Mimpi saja. Dan Suming, saat kakakku kembali, aku akan menghancurkanmu jati debu. Suming, Wang Qiuya, teman sekelas Sumi. mengapa kamu di sini? Aku tahu. Kamu bekerja sebagai satpam di sini. Tidak buruk, tidak buruk. Li Minghao, Direktur SDM, Grup Lu. Dari satpam perumahan jadi satpam hotel, kamu sudah membuat kemajuan. Qiuya, bagaimana kamu masih mengenal satpam kecil? Sayang, The film was translated Dia teman and sekelasku di narrated SMA. by M. Media. Dulu, dia mengejarku selama 3 tahun. Dia, seorang satpam kompleks perumahan, berani banget ngejar kamu 3 tahun. Dia hanyalah katat yang ingin memakan daging angsa. Tepat sekali. Bukankah aku sudah menolaknya sebelumnya? Benar, Suming. Biar aku perkenalkan. Ini pacarku, Li Minghao. Direktur Sumber Daya Manusia Grup Luo. Gaji tahunannya lebih dari 3 juta. Sekarang kamu tahu, jarak di antara kita kan? Berhenti. Hari ini pernikahan Presiden Luo kami. Kamu hanya seorang satpam lokasi. Hanya perlu menjaga pintu masuk. Kamu belum memenuhi syarat untuk masuk ke aula utama. Mengerti? Kamu belum pantas masuk ke aula utama.
Jika kamu bukan satpam lokasi, lalu apa kamu? Mungkinkah kamu di sini untuk menghadiri pernikahan? Jangan konyol. Seluruh jinan hotel telah dipesan oleh keluarga Luo. Apalagi pecundang miskin sepertimu. Bahkan orang kaya biasa tidak punya undangan. Mereka juga tidak bisa masuk ke tempat ini. Sekarang cepat pergi dari sini. Tepat sekali, tepat sekali. Tempat mulia seperti ini. Bukan tempat yang pecundang miskin sepertimu bisa seenaknya masuk. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, maka segera pergi. Sebagai seseorang dari Joglo, tidakkah kau tahu bahwa aku adalah orang yang akan menikah dengan Presiden Lumu? Suming, jangan membuatku tertawa. Status macam apa yang dimiliki Nona Lu? Apakah dia akan menyukai seseorang sepertimu? Orang miskin yang bahkan aku rendahkan. Tepat sekali. Nona Luo bernilai puluhan miliar. Dan kamu? Bisakah kamu bahkan menghasilkan 5.000 sebulan? Kamu mungkin tidak bisa. Kau punya hak apa buat ngomong begitu? Apa kamu percaya padaku? Akankah seseorang mengusirmu? Penjaga, hentikan dia. Ada apa? Presiden Luo. Pria ini menyamar sebagai suamimu. Saya baru saja akan menyuruhnya diusir. Benar, Presiden Lu. Orang ini hanyalah pecundang miskin. Beraninya dia membual seperti itu padamu? Dia jelas tidak menghormatimu sama sekali. Dia suamiku. Presiden Lu, apakah kamu salah? Dia hanyalah pecundang miskin. Diam. Jika kau berani tidak menghormati suamiku lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Suami. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo masuk. Baiklah. Dia cuma numpang nama keluarga Lu kan? Seorang pengangguran tak berguna. Apa yang patut dibanggakan? Kurang ajar. Kalian semua, apakah kalian tahu betapa mulianya identitas Tuan Su? Beraninya kalian menghina Tuan Su seperti ini. Apa kalian ingin mati? Presiden Shang. Kendalikan istrimu. Jika dia berani tidak menghormati Tuan Su lagi, saya pribadi akan melemparkanmu ke sungai. Salam, Tuan Su. Bukankah dia hanya seorang penjaga keamanan? Bagaimana dia bisa membuat Presiden Xiang dan tokoh besar seperti Ketua Wang begitu hormat? Semuanya tidak perlu terlalu sopan. Kita semua keluarga. Silakan masuk. Terima kasih, Tuan Su. Dasar bodoh buta. Pergilah. Wanita sialan, bukankah kamu bilang dia hanya satpam kecil? Hanya seorang satpam. Bisa membuat Presiden Shang dan Ketua Wang begitu hormat. Kau telah menghancurkanku. Lingkungan ini cukup bagus. The film was translated and narrated by Suming. Media. Lin Yan, Nenek, Nenek, kemarilah, kemarilah. Ayo, naiklah. Nenek, Lin Yan, hari ini adalah hari besarmu, menikahi Suming. Nenek sudah siapkan hadiah besar untukmu. Bawa barangnya naik. Lin Yan, ini adalah tanda kepala keluarga Luo. Mulai saat ini, kamu adalah kepala keluarga Luo. Bagus. bagus, Hebat sekali. bagus, bagus sekali. Selamat. Ling Yan, cepat ucapkan terima kasih ke nenek. Aku tidak setuju. Nenek. Luo Lingfeng, adik dari Luo Lingsu. Luo Lingfeng, kamu ini apa? Kau berani mempertanyakan keputusan nenek? Bibi kedua. Penilaianmu semakin buruk saja. Kau benar-benar mengizinkan seorang satpam masuk ke keluarga Luo kita. Kamu, Nenek,
Keluarga Luo tetap keluarga terpandang di Jinan. Kau mengizinkan sepupuku menikahi seorang satpam rendahan. Itu sudah cukup parah. Bahkan posisi pemimpin keluarga Luo pun kau serahkan padanya. Tepat sekali. Jika ini sampai tersebar, bagaimana keluarga terkemuka lainnya akan memandang keluarga Luo kita? Ling Fen, dengarkan saja aku. Kakak iparmu Suming, dia. Kakak ipar. Nenek. Aku tidak mengakui punya kakak ipar seperti itu. Ling Fen, Nenek. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Bukankah kau hanya berpikir? Dia bisa membuat ketua Wang menundukkan kepala. Dan dia adalah anggota Bank Emas Hitam. Dengan latar belakang yang kuat. Tapi menurutku, itu sama sekali bukan apa-apa. Luo Lingfeng, betapa lancangnya mulutmu. Kamu bahkan tidak peduli dengan anggota tertinggi Bank Emas Hitam. Kartu tertinggi Bank Emas Hitam tidak ada harganya. Aku sekarang adalah anggota terbaru dari Aula Dewa Perang. Dia bergabung dengan Aula Dewa Perang. Orang-orang ini akan mendapat masalah. kamu adalah seorang anggota Aula Dewa Perang sekarang. Nenek. Ini adalah token Dewa Perangku. Itu benar-benar token Dewa Perang. Lihat, Nenek, biar kulihat. Ling Fen. Kamu benar-benar anak kilin keluarga Luo kita. Nenek. Kurasa lebih cocok untuk adikku menjadi kepala keluarga Luo. Bagaimana menurutmu? Anak kilinku. Apapun yang dia katakan, itu berlaku. Saya mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Luo Lingsu akan jadi kepala keluarga Luo. Terima kasih, Nenek. Ibu, kamu baru saja mengatakan, kau berniat jadikan Ling Yan sebagai kepala keluarga. Kau berani menarik kembali kata-katamu. Dengan melakukan ini, bagaimana para tamu yang datang akan memandang keluarga Luo kita? Diam. Semuanya. Menurut kalian keputusan nenekku bijaksana. 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 Bibi kedua. Semua orang menghormati keputusan nenek. Jadi diamlah. The Ibu, film was translated tetapi and Presiden yang memberi narrated kita by M Media. kontrak 10 miliar ini hanya karena menghormati Suming. Dengan melakukan ini, tidakkah kamu takut Presiden Jiang akan mengakhiri kerjasama dengan kita? Diam saja. Presiden Xiang. Apakah kerjasama dengan keluarga Luo akan dihentikan? Demi Aula Dewa Perang, Suming bagaimanapun juga adalah orang luar. Sungguh tidak perlu demi dia. Menyinggung Dewa Perang baru Luo Lingfen. Dewa Perang Luo, kamu bercanda. Bagaimana mungkin saya menghalangi kerjasama? Tidak hanya saya tidak akan mengakhiri kerjasama, saya juga berencana untuk menambahkan 10 miliar lagi. Namun, ini untuk Nona Luo Lingsu. Terima kasih, Presiden Jiang. Bibi kedua. Apakah kau mendengarnya? Presiden Xiang akan tambah 10 miliar lagi. Kalau mereka tambah saham lagi, bagaimana? Jika bukan karena dana yang dipinjam Suming dari keluarga kita, bahkan tidak akan ada modal awal. Tidak masalah. Selama Nona Luo Lingsu mengucapkan sepatah kata, saya bisa memobilisasi dana seluruh kamar dagang Jinan untuk digunakan Nona Luo Lingsu. Ketua Wang benar-benar mulia. Kal, tidakkah kau akan berterima kasih kepada Ketua Wang? Terima kasih, Ketua Wang. Nona Luo, Anda terlalu baik. Dengan kehadiran Dewa Perang Luo, modal awal proyek ini bukan apa-apa. Saya hanya melakukan bagian kecil saya. Lihat itu, Suming, orang sepertimu yang bergantung pada orang lain. Seekor semut di dasar masyarakat. Bahkan jika kau beruntung sesaat, bagaimana jika kau terima bantuan dermawan? Pada akhirnya, bukankah kau hanya seekor anjing penjaga? Presiden Zhang, Ketua Wang. Dia
baru saja masuk ke aula Dewa Perang. Apakah sepadan menyinggungku? Demi dia. Sumin. Kau sampan. Kau mungkin tidak tahu apa arti aula Dewa Perang. Ketiga kata ini, bukan? Tepat sekali, kakakku baru saja bergabung. Selama token Dewa Perang dipersembahkan, bahkan jika gubernur provinsi tiba, mereka harus tunduk padanya. Kau ini apa? Berani kau bandingkan dirimu dengannya? Bukankah itu hanya token Dewa Perang? Aku juga punya. Kau juga anggota aula Dewa Perang. Dewa Perang Luo, tidak perlu khawatir. Dia hanya beruntung. Pernah menyelamatkan Dewa Perang Naga. Token Dewa Perang ini, mungkin Dewa Perang Naga yang memberikannya ya. Tidak heran kau menjadi anggota Bank Emas Hitam. Jadi kau masuk melalui koneksi Long Ensu. Meskipun Long Ensu masuk aula Dewa Perang lebih dulu dariku, dia hanya seorang wanita. Aku tak anggap dia layak perhatianku. Kau pakai nama plakatnya untuk menekanku. Kau benar-benar bodoh. Bergantung pada satu wanita untuk kontak wanita lain. Suming. Keahlianmu sebagai pria simpanan sungguh mengesankan. Tepat sekali. Metode Sumin benar-benar membuat kita semua merasa malu. Nah, hari ini, demi menghormati Long Ensu, aku akan melepaskanmu. Sekarang keluar dari sini. Hotel ini telah disita olehku. Ling Fen. Mengapa kamu menyita hotel ini? Nenek, kaptenku, Liu Yidao, pelindung Liu, juga telah tiba di Jinan, menyita hotel. Tentu saja untuk menyambut kedatangannya. Kaptenmu. Benar, kaptenku. Dia bukan cuma salah satu 4 pelindung agung Dewa Perang, tetapi juga penantang kuat untuk posisi Ketua Aula Dewa Perang berikutnya. Mengambil alih sebuah hotel untuk menyambut tokoh sepenting itu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tidak berlebihan. Sama sekali tidak berlebihan. Para pria, cepat robohkan semua ini untukku. The film Bersihkan was semuanya. translated and narrated by M. Kita tentu Media. tidak boleh lalai. Pelindung Liu, benarkah? Kapten Luo Lingfen ternyata sekuat itu. Untungnya, aku tidak bertindak bodoh barusan dengan menentangnya. Tidak, kau tidak bisa merobohkannya. Nenek, kau mau serahkan posisi kepala keluarga ke Luo Lingsui? Aku tidak keberatan. Tapi hari ini adalah pernikahanku. Bagaimana kau bisa merusak pernikahanku? Ling Yan, pernikahanmu dibandingkan dengan menyambut pelindung Liu, mana yang lebih penting? Tidak bisakah kamu membedakan? Nenek, Baiklah. Kalau kamu tetap menikahi orang tak berguna ini, aku terlalu malas untuk mengurusimu. Tapi jangan adakan di sini. Kamu dan orang tak berguna ini, segera keluar sini. Lanjutkan. Semuanya, hentikan. Siapapun yang berani merusak pernikahanku dengan Lin Yan akan menjadi musuhku. Sumin, kau pikir kau siapa? Apa kau layak jadi musuh Dewa Perang Luo? Tepat sekali. Apa kau kira cuma karena pernah selamatkan Dewa Perang Naga sekali, kau bisa bertindak sembarangan? Status pelindung Liu di Aula Dewa Perang jauh di atas Dewa Perang Naga. Jika kau tidak menyingkir, bahkan jika Dewa Perang Naga datang, dia tidak akan bisa melindungimu. kau dengar itu? Kau pria simpanan tak berguna. Bahkan jika Long Ansu datang, dia tidak akan bisa melindungimu. Sekarang cepat keluar. Kalau kau tak mau putra Kilin jadi rendah di keluarga Lu, diusir dari Aula Dewa Perang. Sebaiknya kau jangan sentuh rumput atau pohon di sini. Otakmu, apa sudah terjepit pintu? Kau yang hanya bisa masuk ke keluarga Luoku karena Long Ensu. Kau pria simpanan tak berguna. Beraninya kau mengancamku. Aku tidak mengancammu. Aku hanya menyatakan fakta. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa mengusirku. Para pria, cepat robohkan ini untukku.
berani merusak pernikahanku dengan Lin Yan. Kau benar-benar mencari mati. Sumin, kau menolak tawaran baik dan mencari masalah. Menyinggung seseorang dari Ola Dewa Perang. Sekarang bajingan Sumin dalam masalah. Sumin menyinggung orang dari Ola Dewa Perang. Sekarang tak perlu khawatir soal kesalahan Long Ensu. Kaulah yang akan menanggung akibatnya. Bagus. Aku ingin lihat siapa yang tanggung konsekuensinya. Suming, hati-hati. Kau cukup tangguh. Hanya dengan kekuatan sebesar ini. Dan kau berani menjadi musuhku. Orang ini sangat kuat. Paman Wang bukan tandingan sebelumnya, itu jelas. Bahkan orang Ola Dewa Perang pun tak bisa kalahkan dia. Kau, seorang pecundang belaka. Apakah kau bahkan layak memasuki Ola Dewa Perang? Sepertinya mengusirmu adalah keputusan yang paling tepat. Kau. Siapa yang begitu sombong? Siapa berani usir anggota The Ola film Dewa was Perangku? translated and narrated by M Media. Kapten, aku benar-benar minta maaf. Aku telah mempermalukan Aula Dewa Perang. Tidak apa-apa. Kau baru saja bergabung dengan Aula Dewa Perang. Dan kurang pengalaman. Bukan apa-apa. Terima kasih, Kapten. Suming, beraninya kamu. Kamu berani pukul orang Ola Dewa Perang. Apa kamu tahu ini melanggar hukum? Memang benar. Aula Dewa Perang selalu jaga keselamatan rakyat. Dan memiliki status yang dihormati. Menyerang seseorang dari Aula Dewa Perang. Lebih serius dari menyerang polisi. Jika Suming tidak ingin mati, dia harus segera berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang Luo. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Benar. Cepat berlutut dan minta maaf. Tepat sekali. Suming, kenapa kau tak segera sujud dan minta maaf? Sumin, jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tapi jika kau menolak berlutut, maka bukan hanya kau yang akan mati, tetapi tunangan cantikmu juga akan menderita karenamu. Suming, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf saja? Pecundang yang bakal diusir dari Aula Dewa Perang. Apakah dia juga berhak membuatku meminta maaf? Kau. Sumin, aku tahu pendukungmu adalah Long Ensu. Tapi jangan katakan Long Ensu tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, dengan aku yang hadir, dia tidak bisa melindungimu. Tepat sekali. Meskipun Long Ansu dikenal sebagai Dewa Perang wanita terkemuka Dacia, statusnya di Aula Dewa Perang hanyalah seorang Dewa Perang biasa. Dia tak bisa dibandingkan dengan pelindung Liu. Sebaiknya kamu berlutut dengan patuh. Bagaimana kalau begini? Melihat kemampuanmu tidak buruk. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Aula Dewa Perang. Ini jauh lebih baik daripada mengandalkan Long Ensu. Bagaimana menurutmu? Sumin, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat berlutut, bersujud pada pelindung Liu minta maaf. Ini adalah kesempatan besarmu untuk bergabung dengan Aula Dewa Perang. Sumin, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Ini adalah kesempatan emasmu untuk mencapai puncak. Lingyan, kenapa kamu tidak membujuk Suming? Hanya berlutut sebentar, dan dia bisa bergabung dengan Aula Dewa Perang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ibu, lutut seorang pria itu berharga. Bagaimana Suming bisa berlutut di hadapannya? Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan berdiri di sini dan mati bersamamu. Bukan apa-apa. Seorang pelindung belaka. Tidak layak mendapat perhatianku. Pelindung Liu. Dia bahkan tidak menghormatimu. Bagus. Aku ingin melihat.
Kemampuan apa yang kau miliki, sampai berani mengabaikanku begitu saja? Aku benar-benar tidak menyangka. Dalam hidup ini, akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat pelindung Liu bergerak sendiri. Maman. Pelindung Liu, sebagai salah satu 4 pelindung agung Aula Dewa Perang, kekuatannya juga berada di puncak di seluruh Dacia. Anak ini dalam masalah sekarang. Dia pantas mendapatkan penderitaan ini. Dia berani menentang pelindung Liu. Dia mencari mati. Suming, kamu mencari kematianmu sendiri, dan kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Suming, Liu Yidao. Mengingat bertahun-tahun pengabdianmu untuk bangsa, aku bisa mengampuni nyawamu, asalkan kau berlutut di hadapanku sekarang, dan bersujud meminta maaf atas apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Anak ini pasti ketakutan setengah mati kan? Saat ini, dia masih berani provokasi pelindung Liu. Bukankah ini cuma anjing terpojok lompat tembok? Kali ini dia pasti mati. Ya, dia tidak hanya akan mati, tetapi bahkan istrinya pasti akan menanggung akibatnya. Aku ingin tahu mengapa Dewa Perang Naga saat itu akan sangat menghargainya. Liu Yidao. Sebagai salah satu 4 pelindung agung Aula Dewa Perang, kau seharusnya mengenali token ini kan? Token Kaisar Perang. Bagaimana kau memiliki token Kaisar Perang? Token Kaisar Perang itu melambangkan token Master Aula Dewa Perang. Dia hanya seorang penjaga keamanan kecil. Bagaimana mungkin dia memiliki token Kaisar Perang? Mungkinkah dia adalah Master Aula Dewa Perang? Sudah berakhir. Selama ini kita telah menyinggungnya. tidak, ini tidak mungkin. Allah Dewa Perang adalah Yi Jianan. Bagaimana mungkin itu dia? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau penjaga keamanan bau. Bagaimana kau menjadi Master Aula Dewa Perang? Adik laki-laki, apakah ini benar-benar token Kaisar Perang yang mewakili Aula Kaisar Perang? Ya, Suming, dari mana kau mendapatkan token Kaisar Perang? Tentu, Master Aula Dewa Perang beri itu padaku. aku tamat sekarang. Apa yang dia katakan barusan sebenarnya benar. Dia benar-benar punya wewenang pecat Ling Feng. Tidak, itu salah. Kau hanya orang biasa. Kau bahkan belum gabung Aula Dewa Perang. Ketua Aula, bagaimana aku bisa memberimu token Kaisar Perang? Ini pasti palsu. Benar, itu pasti palsu. Sumin, kau memiliki keberanian yang luar biasa. Berani palsukan token Kaisar Perang. Ini adalah pelanggaran berat. Kau mati hari ini. Aku tahu itu. Anak ini, gimana dia bisa jadi Master Aula Dewa Perang? Kau membuatku takut setengah mati. Anak ini pantas mati. Memalsukan token Kaisar Perang. Ini jauh lebih serius daripada pengkhianatan. Seluruh keluarganya akan mati. Sialan dia. Pelindung Liu. Karena orang ini telah melanggar hukum nasional. Tunggu apa lagi? Cepat eksekusi dia. Pelindung Liu, tolong. Eksekusi Sumin. Ling Yan, ayahmu dulu hanya sedikit boros. Tapi pria yang kamu temukan ini akan membuat seluruh keluargamu terbunuh. Sumin. Memalsukan token Kaisar Perang. Ini adalah pelanggaran berat. Sekarang kau sudah melakukannya. Pelindung Liu bergerak. Anak ini mati untuk pasti. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Orang yang tak hormati hukum dan aturan negara ini pantas dipotong menjadi 1000 bagian. Tenang saja. Semuanya, teknik pedang pelindung Liu tiada tanding. Anak ini tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Lu Ling Yan, priamu sudah mati. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku sekarang. Menyerah. Siap. Nyaris saja. Untung aku bertindak cepat. Sebagai pelindung Aula Dewa Perang, tapi kau terang-terangan abaikan token Kaisar Perang, dan bahkan mencoba membunuhku. Ini adalah pengkhianatan sejati darimu. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Pelindung Liu. Pelindung Liu tak terkalahkan. Gimana mungkin dia mati oleh satu serangannya? Bagaimana ini mungkin?
Bukankah pelindung Liu mengatakan, dia hanya orang biasa? Pelindung Liu, bagaimana dia bisa kalah dari orang biasa? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Master Aula Dewa Perang, Ye Shennan, telah tiba. Ketua Aula ada di sini. Sumin, kau membunuh pelindung Liu. Kau pasti mati. Ketua Aula, ini buruk. Pelindung Liu telah terbunuh. Apa? Pelindung Liu terbunuh. Siapa yang berani begitu lancang? Ketua Aula, itu dia. Luo Lingfeng, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Su membunuh pelindung Liu? Anak ini memalsukan token Kaisar Perang dan menyamar sebagai ketua aula. Pelindung Liu campur tangan untuk menghentikannya. Tanpa diduga, dia malah dibunuh olehnya. Ketua Ola, apa yang Lingfeng katakan semuanya benar. Kami semua bisa bersaksi. Ketua aula, kita semua bisa The bersaksi. film was translated and narrated Sumin. by M Media. Jadi bagaimana jika seni bela dirimu kuat? Membunuh pelindung Liu dan memalsukan token Kaisar Perang. Salah satu dari dua tindakan ini adalah pelanggaran berat. Kau pasti mati hari ini. Tepat sekali, Suming. Kau bahkan berani membunuh pelindung Liu. Kau tidak hanya akan mati hari ini, tapi semua orang yang berhubungan denganmu juga akan mati. Saya sungguh-sungguh mohon kepada Ketua Aula untuk menjatuhkan orang ini. Ketua Aula, tolong jatuhkan orang ini. Ketua Aula, tolong singkirkan orang ini. Ketua Ola, tolong singkirkan orang ini. Setelah melihat token Kaisar Perang, seolah-olah Ketua Aula sendiri telah tiba. Liu Yidao, sebagai seorang pelindung. Namun kau mengabaikan token Kaisar Perang dan menentang atasanmu. Kau pantas mati. Ketua Aula, token Kaisar Perang di tangannya, itu palsu. Di seluruh bangsa Dacia, siapa berani palsukan token Kaisar Perang? Itu diberikan secara pribadi olehku kepada Tuan Su, token Kaisar Perang itu. Sejak saat itu, dia adalah milik Aula Dewa Perang. Ketua Aula yang baru. Ye Shennan dari Aula Dewa Perang. Long Ansu, menyapa Ketua Ola. Menyapa Ketua Aula. Kalian semua boleh bangkit. Luo Lingfeng, apakah kau mengakui kesalahanmu? Ketua Aula, saya mengakui kesalahan saya. Saya mohon Ketua Aula, jangan bunuh saya. Berlaku segera. Kau diusir dari Aula Dewa Perang. Terima kasih, Ketua Aula, karena telah mengampuni nyawa saya. Di antara kalian, apakah ada orang lain yang ingin menentangku? Saya tidak akan berani lagi. Kami tidak akan berani lagi. Kami tidak akan berani lagi. Nenek. Sekarang, masih tolak pernikahanku dengan Ling Yan. Tidak ada keberatan. Sama sekali tidak ada keberatan. Kalian berdua harus segera menikah. Ya, segera menikah. Ling Yan. Tak ada yang bisa halangi kita menikah lagi. Kita akhirnya bisa bersama.